ke rumah. Oh iya, siap. Nanti masakin apa? Bapak sukanya apa nanti saya masak? Siap. Nasi goreng. Wah, Oh siap. pas. Nasi goreng. Siap. Saya suka masak nasi Siap. goreng. Saya punya usaha nasi goreng. Nasi Pak. goreng. Belum cek apakah itu hanya statement spontan, apakah benar-benar mendukung. Kalau statementnya itu spontan ya, belum tentu dukungannya. Pemirsa, bersama Berita Seleb, kami hadirkan berita terkini, terpercaya, dan teraktual. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Raffi Ahmad termasuk selebritis tanah air yang aktif ikut kampanye calon presiden untuk pemilu 2024. Suami Nagita Slavina tersebut dalam beberapa kali ikut kampanye capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebagai artis top, kehadiran Raffi Ahmad di tengah kampanye menjadi perhatian tersendiri. Seperti saat ayah dua anak itu ikut kampanye Prabowo di Lampung pada 11 Januari 2023 lalu. Di tengah kesibukannya yang padat, Raffi Ahmad menyempatkan waktu untuk aktif dalam kegiatan kampanye pasangan calon pemimpin Indonesia. Ketika menyapa warga Lampung, Raffi mendapat sambutan hangat oleh para pendukung capres pilihannya. Bersamaan dengan itu, bayaran Raffi Ahmad untuk kegiatan kampanye capres mengundang rasa penasaran. Ditambah lagi, presenter 37 tahun itu dicap sebagai artis dengan honor fantastis. Lantas berapa bayaran Raffi Ahmad untuk kampanye? Raffi Ahmad menyinggung soal bayaran tersebut saat menjadi bintang tamu YouTube Taulani TV yang dipandu oleh Andre Taulani, Dikta, dan Eno Netral. Rupanya, Raffi Ahmad rela tak dibayar untuk kampanye. Sosok yang dijuluki Sultan Andara itu mengaku bersedia mendampingi kampanye orang yang dikenalnya asalkan tak bentrok dengan jadwal kerja. Gue suka nemenin kampanye, gak usah bayar gue, tapi kalau memang orang yang gue kenal, kayak misalnya elunya Leg, kalau ada waktu gue temenin, ujarnya dalam konten YouTube Taulani TV yang dipublikasikan Rabu, 17 Januari 2024. Selain soal jadwal, Raffi Ahmad mengatakan dirinya siap memberikan dukungan kepada capres atau caleg, asalkan dia memang yakin dengan kredibilitas dan peluang kemenangan sosok tersebut. Bersamaan dengan pengakuannya itu, lagi-lagi, Raffi Ahmad menegaskan dirinya tak perlu dibayar untuk kampanye. Kalau gue yakin dan percaya Lukansnya bisa menang dan gue tahu orangnya oke. Gue dukung, gak usah dibayar, sambungnya. Mendengar pengakuan Raffi Ahmad, Andre Taulani pun teringkat dengan komentar Helmi Yahya. Bukan tanpa sebab, dalam sebuah kesempatan, Helmi Yahya menyebut Raffi Ahmad bisa mendapatkan kesuksesan seperti sekarang karena memiliki attitude baik. Kalau kita menunjukkan aura baik, kembali ke kita baik. Gue pernah dengar podcast Helmi Yahya, kata Andre Taulani. Dia sangat apresiasi dengan Raffi Ahmad. Kata dia, kenapa Raffi Ahmad bisa sukses? Karena attitude, pungkas ketua klub motor The Prediksi tersebut. Berita selanjutnya, tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Mari kita lanjut. Hidup menjadi anak Raffi Ahmad mungkin orang mengira akan selalu senang. Namun, Rafathar tak selalu merasakan demikian, justru insecure dengan ayahnya sendiri. Raffi Ahmad mengakui bahwa ia sudah mendoktrin Rafathar sejak kecil agar nanti jika besar menjadi seperti dirinya. Dulu tuh waktu kecil gua doktrin. Misalnya Rafathar udah besar jadi kayak papa ya. Jadi kalau ditanya nih dia tuh selalu dulu-dulu, udah gede mau jadi kayak siapa? Mau jadi kayak papa, ungkap Raffi Ahmad dikutip dari unggahan akun TikTok Taulanit Official, Kamis, 18 Januari 2024. Seiring bertambah besar impian Rafathar untuk bisa seperti Raffi Ahmad mulai pudar. Terus ada suatu waktu dia itu kan gua olahraga jadi juara, misalnya gua apa-apa tuh suka jadi juara, piala gua banyak. Satu sisi dia lihat papanya dapat awards, kata Raffi. Jadi dia tuh kadang mungkin ya kalau dia gagal dalam suatu hal. Kan ditanya mau jadi kayak apa, kayak papa. Dia tuh kayak sekarang udah, ya udah pah, sambungnya. Raffi Ahmad sendiri merasa sedih melihat Rafathar insecure terhadap prestasinya. Apalagi sang anak sempat mengaku dirinya payah jika dibandingkan ayahnya. Kadang gue juga suka sedih juga sempat Rafathar kayak, ya nggak emang Aa payah, Aa nggak bisa kayak papa, ucap Raffi menirukan perkataan Rafathar. Kondisi ini membuat Raffi Ahmad introspeksi diri hingga akhirnya tidak mengajak Rafathar untuk ikut syuting lagi.
Makanya dari sekarang udah Rafathar udah nggak pernah gua ajakin syuting lagi, pungkas artis berjuluk Sultan Andara tersebut. Selalu menjadi sorotan publik dengan langkah-langkah bisnisnya yang inovatif. Kali ini, Raffi merambah dunia bisnis fast moving consumer good, FMCG, dengan mendirikan PT Rans Nikmat Sejahtera, PT RNS, sebuah pabrik makanan ringan yang memasuki pasar dengan produk unik dan menarik. Yang membuat bisnis ini semakin unik, Raffi Ahmad ternyata melibatkan dua anaknya, Rafathar dan Rayanza, dalam petualangan baru ini. Mereka tidak hanya menjadi inspirasi, tetapi juga bagian integral dari kreasi produk-produk yang dihasilkan oleh PT RNS. Produk pertama yang diluncurkan adalah rumput laut dengan gambar Rafathar, menghadirkan beragam varian rasa yang menarik. Tidak ketinggalan, Raffi Ahmad juga menciptakan produk baru dengan gambar Rayanza, atau yang dikenal sebagai cipung. Mengutamakan kualitas dan keunikan, Raffi Ahmad telah melakukan riset selama 2 tahun untuk memastikan produk-produknya dapat diterima oleh masyarakat. Supaya nggak iri kita siapin juga si Rayanza, versi cipung. Jadi kalau Rafathar, produknya, yang bisa langsung dimakan, kalau cipung yang ditabur gitu, ungkap Raffi Ahmad. Keputusan melibatkan Rafathar dan Rayanza bukan tanpa alasan. Raffi, sebagai seorang ayah, bermimpi bahwa bisnis ini akan menjadi tabungan masa depan untuk kedua anaknya. Ya namanya juga orang tua, ingin anaknya nggak usah kerja capek, ada sesuatu hal yang bisa kita monetize tanpa buat dia capek, tambahnya. Bisnis makanan ringan PT Rans Nikmat Sejahtera dengan sentuhan keunikan dan kekeluargaan ini diharapkan akan menjadi tren dan mencuri hati masyarakat. Tetap ikuti perkembangan seru dan kejutan dari perjalanan bisnis Raffi Ahmad bersama anak-anaknya yang penuh semangat dan kreativitas. Berita selanjutnya, tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen. Mari kita lanjut. Pradikta Wicaksono atau Dikta mengungkapkan keinginannya untuk menikah kepada presenter Raffi Ahmad dan Andre Taulany. Bahkan, Dikta juga blak-blakan meminta tips untuk melamar kekasihnya hingga bertemu calon mertuanya kepada Raffi dan Andre. Diakui Dikta, dirinya tidak tahu bagaimana untuk memulai percakapan serius itu dengan orang tua pacar. Sehingga dirinya meminta masukan dari kedua presenter kondang tersebut. Percakapan tersebut diketahui lewat tayangan YouTube di kanal Andre Taulany TV segmen ATF Show. Kan gue belum nikah ya, ngomong kayak gitu, melamar, gimana sih? Tanya Dikta kepada Andre dan Raffi. Awalnya, Raffi sempat menceritakan momen saat dikenalkan oleh Nagita pada Gideon Tanker, ayah mertua. Ketika itu, Raffi merasa pertemuannya dengan Gideon Tanker cukup singkat namun bisa langsung diterima. Terima kasih sudah berkunjung dan menonton channel ini. Sampai jumpa kembali.